Setelah salah satu mitra franchise yang mereka coba jalanin, ternyata mereka cuma jualan kayak di bawah 10 cup. Makanya mereka bilang franchise menanti ini penipuan. Sumpah ya, gue kaget banget dengar berita ini. Katanya franchise menanti itu penipuan. Ini diklaim sama salah satu mitra franchise-nya dia. Nah, di video ini gue mau jelasin kenapa sih hal ini bisa terjadi dan apa sih pendapat gue. Yuk kita langsung masuk ke dagingnya. Gue mau disclaimer dulu kalau ini pure pendapat gue, dan di video ini gue nggak berusaha menjatuhkan pihak manapun. Kasus ini bisa viral gara-gara pertamanya menanti lagi buka program kemitraan. Jadi dia buka program kemitraan di salah satu aplikasi namanya BeShare. BeShare ini adalah aplikasi crowdfunding, teman-teman. Singkatnya adalah penjelasan gampangnya, kalau misalnya teman-teman mau buka franchise gitu kan mahal, butuh modalnya cukup besar. Lewat BeShare ini teman-teman bisa patungan sama yang lain untuk buka satu bisnis franchise. Jadi di aplikasi BeShare ini harga franchise yang menanti sama Kumau Ramen itu dibanderol sekitar 2,9 M. Dan udah ada 2.500-an orang yang invest di bisnis itu. Lalu ada satu mitra franchise mereka yang nge-tweet di Twitter yang bunyinya kayak gini. Ini tweetnya terus terang udah dihapus sekarang, tapi intinya si mitra franchise ini kecewa banget. Karena mereka udah keluarin modal yang cukup besar. Jadi yang gue lihat di sini menanti itu buat franchise-nya ada 125 juta total biayanya untuk beli franchise-nya. Nah ini belum di luar kayak mesin, habis itu sewa tempat dan lain-lain. Makanya di tweet tersebut mungkin dia bisa bilang sampai 400-an juta plus-plus. Nah menanti di sini gue lihat ada skema-skema perhitungan dari pemasukannya. Jadi kayak ada dikasih slow, moderate, sama fast. Skema penjualannya yang tadi gue bilang, slow, moderate, fast-nya itu, ini skema penjualan pertama, ini yang mungkin yang slow ya. Itu target penjualan hariannya di 85 cup ya. Nah itu gross marginnya 35 juta dan labanya per bulan itu 15 jutaan. Lalu di skema kedua, target penjualan harian itu di 105 dan gross marginnya di 43 jutaan. Dan laba per bulannya itu di 22 jutaan dan payback periodnya sampai modalnya kembali itu di 7,9 bulan. Dan target penjualan ketiga yang skema cepetnya itu kalau sampai sehari bisa 130 cup, itu gross marginnya 53 juta, labanya 30-an juta, dan payback periodnya 5,8 bulan sampai modalnya kembali. Setelah salah satu mitra franchise yang mereka coba jalanin, ternyata mereka cuma jualan kayak di bawah 10 cup. Makanya mereka bilang franchise menanti ini penipuan. Jadi siapa yang salah? Kalau menurut gua, it's all about business dan everyone try to make money. Masalahnya adalah saat salah satu mitra franchise-nya itu nggak make money, mereka kesel dong, mereka udah keluarin duit banyak dan hasilnya kayak dikit banget gitu. Nah akhirnya mereka komplain di sosmed kayak gitu. Nah kalau misalnya mitranya juga untung, pasti ya tenang-tenang aja harusnya. Ini juga bisa buat bahan evaluasi buat yang jualan franchise juga. Karena sebenarnya peraturan pemerintah itu dibilang kalau misalnya kita mau jual franchise, nah itu minimum bisnisnya udah berjalan selama 5 tahun. Nah, kenapa sih 5 tahun? Karena kebanyakan bisnis itu gagal di 5 tahun pertama gitu. Dan ini kita juga bisa jeli sebagai orang yang mau beli franchise kalau kita harus lihat dulu, analisa dulu, ini bisnisnya udah jalan berapa lama sih? Baru kalau misalnya udah cukup lama dan udah cukup established gitu ya, namanya juga udah terkenal dan bisnis skemanya udah cukup oke, sistemnya udah oke, nah kita baru beli bisnis franchise itu. Dan menurut gue juga buat teman-teman yang jualan franchise, itu juga bisa bantulah orang yang beli franchise-nya analisa tempatnya. Cocok nggak sih pasarnya sama produk yang kalian jual gitu. Kalau misalnya nggak cocok, ya mending nggak usah. Karena kebanyakan yang jual franchise itu mentinginnya cuman seberapa banyak outlet yang ada di pasar sekarang gitu. Dan nggak peduli outlet itu untung atau rugi. Dan buat kita masyarakat, kita juga harus lebih hati-hati ya dalam beli franchise. Kita harus analisa dulu marketnya banget gitu. Karena kalau misalnya tempatnya nggak bagus, sebagus apapun produknya, itu nggak akan laku juga. Sebaliknya juga, kalau produknya nggak bagus, tempatnya seprime apapun, itu juga nggak akan berjalan dengan baik. Jadi sebagai orang yang mau beli franchise, kita harus lihat dulu produknya sama marketnya itu cocok atau enggak. Buat teman-teman yang mau tahu hal-hal apa aja yang perlu kita perhatiin sebelum beli franchise, teman-teman bisa klik video yang ada di sini. Kalau misalnya kita satu frekuensi dan teman-teman suka videonya, teman-teman bisa like dan juga subscribe channelnya, karena kita akan bahas bisnis dan investasi setiap minggunya.
Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!